selamat datang kembali di channel Muhammad Azhar. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Berbicara tentang SUV, kendaraan SUV, pasti tidak asing yang namanya X-Trail. Ya, produk Nissan ini adalah produk varian SUV bertenaga mesin bensin, mesin bahan bakar bensin 2500 cc. Ini adalah salah satu rival terberat daripada Honda All New CR-V. Nah, Nissan X-Trail sendiri ini mempunyai beberapa varian. Yang pertama adalah varian ST manual 2.0 dengan mesin 2000 cc. Kemudian setelahnya yaitu ada ST 2.0 Matic. Kemudian di atasnya ada ST25, kemudian XT25, dan ini adalah varian yang limited yaitu varian Urban Selection. Nah, bagaimana review tentang X-Trail Urban Selection? Kita cek video yang berikut ini. Kita mulai dari sisi depan. Ada beberapa perbedaan tipe XT, kemudian ada yang XT Extremer, dan yang ini adalah versi Urban Selection ya. Nah, untuk versi Urban Selection itu di paling bawah itu kombinasi bumpernya adalah warna bodi warna putih dikombinasikan dengan warna hitam doff, warna blackout. Kemudian di atasnya ini ada grill warna hitam. Kemudian ada aksen yang menarik di samping kanan dan di samping kiri, yaitu aksen chrome seperti alis ya. Ya, ini khas dari Urban Selection, itu ada aksen chrome. Nah, kemudian di atasnya ini terdapat juga grill warna black polish dikombinasikan dengan warna chrome yang berbentuk V, khas Nissan banget. Kemudian di tengahnya juga dilengkapi dengan logo Nissan besar. Nah, untuk X-Trail yang saya review di belakang ini adalah X-Trail Urban Selection tahun 2013, di mana ada perubahan. Yang sebelumnya Urban Selection ini adalah versi Autek-nya di tahun 2008 dan 2009. Nah, perubahan-perubahan itu antara lain yaitu lampu LED, kemudian lampu HID dengan proji, kemudian lampunya sudah di facelift-kan. Jadi lampu yang sebelumnya itu rata, nah ini sudah di facelift-kan. Jadi ada aksen lampu itu menunduk ke bawah. Dan tidak lupa juga X-Trail Urban Selection itu menyematkan yaitu yang namanya washer lamp di sini ya. Nah, ini ada di versi Urban Selection dan ada di versi XT. Jadi di ST itu tidak ada washer lamp. Tapi kalau yang versi Urban Selection ini sudah dilengkapi dengan washer lamp. Nah, bagaimana penggunaannya nanti akan saya jelaskan pada saat kita masuk di fitur di interior seperti itu. Nah, ini adalah tampak X-Trail Urban Selection tahun 2013 dari depan. Kesan gagah sangat terlihat ketika kita masuk ke sisi samping, di mana desain-desain yang lekukan-lekukan kotak itu membuat kesan gagah dikombinasikan dengan warna blackout atau warna doff di fender dan di bawahnya. Nah, untuk sisi kaki-kaki X-Trail yang saya review ini sudah menggunakan velg ring 20 dengan ukuran ban 245/35 ya. Jadi bannya lumayan tipis. Yang sebenarnya ini adalah aftermarket, karena untuk originalnya ini adalah ring 17. Kemudian kita masuk ke fender atas, desain lekukannya sangat nyambung dengan depan, di mana depan kekotak-kotakan, di samping pun kekotak-kotakan, dan ada guratan garis tajam di sini. Nah, untuk desain sampingnya ini juga sudah dilengkapi dengan lampu sen kecil, aksen lampu sen kecil. Ini adalah khas dari Nissan, di mana ini juga terdapat di All New Livina, di Grand Livina, dan Livina X Gear. Jadi Nissan itu selalu menyematkan lampu sen kecil di samping kanan dan samping kirinya. Kemudian kita ke belakang sedikit, di mana di sini untuk X-Trail
ini juga sudah dilengkapi dengan lampu sen di mirror, dan tidak lupa pula X-Trail Urban Selection ini sudah menyematkan electric mirror dan retract mirror. Nah, untuk sisi kacanya ini juga sangat nyambung desainnya, dimana di bawah ini lekukannya nyambung dengan pintu, dari depan nyambung dengan pintu. Kemudian di sini ada lekukan masuk ke dalam di bagian pintu bawah. Kemudian di bawahnya juga dikombinasikan dengan warna blackout. Desain ini menurut saya sangat atraktif sekali dikombinasikan dengan warna favorit, yaitu warna putih. Jadi warna putih dikombinasikan dengan warna hitam itu sangat kontras sekali dan menambah kesan gagah di mobil ini. Nah, untuk handle-nya X-Trail Urban Selection ini sudah menggunakan keyless entry, di mana di sini ada tombol ini digunakan untuk lock dan unlocknya. Kemudian juga ada kunci manual ini untuk menanggulangi ketika baterai daripada kunci atau keylessnya habis ya di sini. Nah, untuk atasnya ini sudah diberikan aftermarket talang air tambahan, menambah kesan gagah sampai belakang. Kemudian di bagian belakang ini untuk yang samping kanan itu ada tempat pengisian bahan bakar ya. Kemudian aksen untuk list kacanya masih warna blackout atau warna hitam doff. Jadi senada kontras ya, sangat kontras antara bawah, tengah dan atas, itu kombinasi warnanya apik sekali. Kemudian kita naik ke atas, di sini terdapat rack roof warna hitam doff juga, dan ini tidak terdapat lampu ya. Jadi ini hanya rack roof saja, tidak terdapat lampu. Beda dengan tipe XT, di mana di tipe XT itu grillnya biasa, desainnya biasa, tapi depannya terdapat lampu untuk lampu tembak. Nah, ini desain X-Trail dari samping. Tidak ada yang begitu berbeda antara samping kiri dan samping kanan dari Nissan X-Trail tahun 2013 ya. Sama-sama mempunyai handle chrome, kemudian antara handle dari driver itu sudah ada keylessnya, kemudian handle dari penumpang kiri juga sudah ada keylessnya. Akan tetapi untuk bagian belakang itu tidak ada tombol keyless. Jadi tombol keyless atau tombol lock dan unlocknya pintu itu terdapat di handle driver dan handle penumpang sebelah kiri. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan kalau kita lihat secara dekat, ini Nissan X-Trail ini mempunyai desain yang sangat gagah sekali, sangat asik sekali. Bahkan kalau saya bilang generasi Nissan X-Trail yang terbaru itu untuk desainnya menurut saya tidak begitu apik ya. Jadi kalau saya pribadi, berbicara saya pribadi, ini saya lebih suka desain Nissan X-Trail yang versi T31 ini. Apalagi yang versi Urban Selection dengan aksen-aksen chrome itu lebih apik, lebih gagah. Kemudian kita masuk dari ke sisi bagian belakang, di mana di bagian belakang itu ada desain di bawah ini lampu mundur, ada reflektor lampu mundur di sini 2. Kemudian terdapat sensor parkir ya, terdapat sensor parkir 2 titik, dan di samping kanan dan samping kirinya ini terdapat reflektor warna merah. Jadi kombinasinya di sini adalah merah, kemudian lampu mundur, dan ada aksen hitam doff seperti ini. Kemudian kita lihat di sisi atasnya ya, di sisi atasnya kita ke atas sedikit, di sini terdapat logo yaitu Urban Selection. Di sini ada 2,5. 2,5 ini artinya adalah 2500 cc. Jadi mesin ini mempunyai 2500 cc. Kemudian di sini adalah Xtronic CVT. Jadi untuk transmisinya ini bukan transmisi matic konvensional, tetapi adalah transmisi matic CVT, yaitu Continuous Variable Transmission. Kemudian kita naik ke dikit di sini. Di sini ada aksen chrome untuk menambah stylish body daripada X-Trail itu sendiri. Ini ada aksen chrome, dan di sini ada tombol digunakan untuk membuka
pintu bagasi, ketika posisinya dia central locknya belum kebuka, Anda cukup dekatkan kuncinya, kemudian Anda tekan ini, maka pintu bagasi akan membuka. Dan di sini juga terdapat kamera parkir untuk memudahkan ketika kita melakukan parkir mundur. Nah, naik ke atas sedikit, di sini terdapat logo Nissan ya, Nissan tidak sebesar yang di depan. Kemudian di sini desain daripada kacanya ini blok V seperti MK4 menurut saya. Kemudian ada wiper hybrid dan naik ke atas dapat spoiler besar. Dapat spoiler besar di atas, dan di sini juga terdapat brake lamp yang di sampingnya ini terdapat washer ya. Jadi ini ada washer digunakan untuk memuntahkan air ketika kita mengaktifkan washer bagian belakang untuk membersihkan kaca bagian belakang. Nah, ini adalah desain Nissan X-Trail Urban Selection tahun 2013 dari belakang. Nah, ini kelihatan dari belakang. Nissan X-Trail ini mempunyai bagasi yang sangat lebar. Kekurangan dari Nissan X-Trail ini menurut saya ini ya. Jadi secara keuntungan, kita bicara keuntungan, Nissan X-Trail, Honda CR-V itu mempunyai bagasi yang lebar untuk memuat beberapa barang-barang kita sampai penuh. Kita mempunyai space yang sangat lebar. Tetapi dengan space yang masih sebesar ini, menurut saya ini ketika kita gunakan untuk memodifikasi, kemudian kita tambahkan seat di bagian belakang, ini masih sangat cukup ya. Karena kalau kita kasih seat satu lagi di sini pun space-nya masih sangat oke menurut saya. Dan ada beberapa Nissan X-Trail yang sudah dimodifikasi, ditambahkan tambahan tempat duduk atau seat di bagian belakang. Cuman originalnya seperti ini. Nah, di sini ini terdapat beberapa penyimpanan, kemudian di sini ada selorogan ya, ada selorogan di bagian bawahnya. Kemudian kalau kita buka semuanya, di sini diangkat itu ada tempat untuk ban serepnya. Ini ada tambahan, di sini ada lampu kecil ya, ada lampu kecil yang bisa kita on off kan. Ini digunakan untuk penerangan pada malam hari atau di parkiran mall dan sebagainya, untuk membantu penerangan ketika kita menurunkan atau menaikkan barang di sini ya. Ini ada tambahannya. Sekarang kita tutup. Masuk di bagian mesin, ruang mesin. Ini mesinnya sangat kering sekali, sangat terawat. Ini baru saja diservis, ganti oli, kemudian diservis rutin. Untuk X-Trail Urban Selection ini mempunyai torsi di 226 Newton pada 4.400 rpm dan 125 horsepower di 6.000 rpm. Nah, ini menurut saya mesin ini mempunyai horsepower yang mumpuni, dan rival terberatnya yaitu adalah mesin daripada Honda All New CR-V. Jadi bisa Anda lihat mesinnya sangat kering sekali, sangat-sangat terawat, karena juga kita bisa mengetahui untuk KM juga baru berjalan di 54.000 km. Ini beda dengan X-Trail tipe ST ataupun tipe XT, di mana untuk versi Urban Selection itu interiornya berbeda, warnanya beige atau warna krem ya, warna beige. Jadi ini kombinasi warna beige dikombinasikan dengan ada brush metalik ya. Di sini ada brush metalik. Di bagian dalam ini terdapat juga tempat untuk armrestnya, dan di bagian dalamnya itu terdapat box untuk penyimpanan makanan atau minuman ya. Jadi ini desainnya beige, dan ini bisa dimaju mundurkan, akan tetapi maju mundurnya secara manual, dan adjustable-nya ada di bagian atas di dekat headrest seperti itu. Nah, ini kalau kita masuk
kita masuk seperti ini space-nya masih lega banget ya. Space-nya masih lega banget, lega sekali, nyaman sekali. Jadi saya dengan tinggi 169 cm ini masih lega sekali dan masih sangat nyaman, sekali. Bahkan menurut saya kenyamanan untuk X-Trail ini justru ada di posisi tengah. Kemudian di bagian tengah ini terdapat aliran untuk AC ya. Jadi AC-nya tidak di atas. Jadi AC-nya ini sebenarnya single, tetapi ada aliran blower di sini. Jadi untuk kenyamanan penumpang akomodasinya saya rasa masih cukup lah. Nah, ini desain dari door trim di bagian driver. Ini kombinasi antara plastik warna beige, kemudian ada plastik warna soft touch warna hitam dikombinasikan dengan warna brush metalik ya di sini. Nah, ini ada pengaturan untuk power window-nya. Ini yang bagian driver ini sudah automatic ya, sudah automatic. Jadi ketika kita on kan, kemudian kita turunkan seperti ini sudah otomatis ya. Kita naikkan seperti ini udah otomatis. Tetapi untuk power window bagian samping kiri driver dan penumpang belakang ini masih manual. Jadi pengoperasiannya masih manual. Kemudian ini ada tombol digunakan untuk lock dan unlock pintu. Kemudian ini lock power window. Di sini untuk retract mirror dan di sini untuk electric mirror. Jadi ketika kita pencet secara otomatis spionnya akan ngelipat ya. Kita pencet spionnya akan buka, akan ngelipat. Oke, ini tombol pengoperasian di door trim bagian driver. Nah, untuk sisi interior bagian depan ini yang pertama kita lihat yaitu pengoperasian kursi daripada driver, dimana pengoperasian kursinya ini antara bagian driver dan bagian penumpang depan ini sudah elektrik ya. Di sini ada pengoperasian ini elektrik untuk maju, kemudian kita mundurkan, ini elektrik untuk mundur, dan ini juga bisa kita naikkan seperti ini. Ini turunkan seperti ini dan bisa kita naikkan. Nah, ini untuk sandaran, pengaturan sandarannya bisa kita naikkan, bisa kita majukan, bisa kita mundurkan dengan pengaturan elektrik. Jadi sangat memudahkan ketika kita masuk di ruang kemudi X-Trail Urban Selection tahun 2013 ini. Nah, kita sekarang masuk di bagian depan, di bagian driver. Nah, ini kuncinya. Ini kuncinya keyless ya. Jadi ini kuncinya keyless dan juga ada kunci manualnya yang bisa kita buka dari sini ya. Jadi ada kunci manualnya. Ini digunakan ketika posisi baterai habis, digunakan bisa untuk kunci manual. Tetapi kalau baterainya masih, ini cukup keyless, cukup didekatkan dengan kemudi aja. Nah, sekarang kita dekatkan, kita taruh sini aja untuk kuncinya. Kemudian kita on kan. Ini setirnya ini sangat SUV sekali menurut saya ya. Untuk X-Trail Urban Selection ini sudah dilengkapi dengan tombol, yaitu di sini ada tombol untuk menaikkan volume daripada head unitnya. Kemudian ini ada tombol short, ini digunakan untuk pemilihan antara CD, DVD dan sebagainya, dan di sini juga ada tombol volume. Kemudian di sini ada tombol information. Nah, ini desain dari setirnya ini khas Nissan banget, kombinasi antara soft touch, ini kulit ya, ini kulit asli, kombinasi antara kulit, kemudian warna brush metalik dan warna hitam, dan dilengkapi juga dengan airbag, dan di tengahnya terdapat logo Nissan. Kemudian ini KM-nya di 54.741 km. Jadi menurut saya ini adalah masih dalam kategori KM low, karena ini mobil dengan tahun 2013. Desain dashboardnya ini kombinasi antara plastik dikombinasikan juga dengan plastik, tapi warnanya beda. Ini untuk versi Urban Selection ini warnanya adalah kombinasi warna hitam dikombinasikan dengan warna beige, dan di tengah ini terdapat tempat digunakan untuk
locker ya, apapun itu barangnya yang akan ditaruh di sini. Kemudian di samping kiri ini terdapat airbag, ini untuk keamanan. Selain di setir juga terdapat airbag di penumpang ya. Kemudian di bagian bawah sini ini terdapat penyimpanan yang sangat lebar sekali ya, sangat lebar sekali. Dan di dashboard sebelah kiri dan sebelah kanan ini terdapat cup holder, digunakan untuk tempat minum ya. Dan di situ desainnya menurut saya ini kurang. Desainnya menurut saya kurang pas. Berbeda dengan di Jazz RS GE8 ya. Jadi desain cup holder di Jazz RS GE8 itu di depannya kisi-kisi AC. Jadi otomatis ketika AC dihidupkan, tempat minum itu akan terasa dingin ya, minuman kita akan terasa dingin. Tetapi untuk desain ini justru di atas kisi-kisi AC ya, di atas kisi-kisi AC, sehingga tidak akan ngaruh dengan on off-nya air conditioner. Kemudian di bagian tengah ini terdapat double din bawaan daripada Nissan. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat laci kecil ya, ini fleksibel, laci kecil fleksibel. Kemudian ada tombol hazard dan ada pengaturan air conditioner. Nah, air conditionernya ini masih manual ya, pengoperasiannya masih manual dengan blower 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah handle transmisi, di mana transmisi untuk X-Trail Urban Selection ini menggunakan transmisi dengan CVT mode atau mode CVT, yaitu Continuous Variable Transmission. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki X-Trail ini, hati-hati pada saat penggantian oli matic, karena oli CVT itu berbeda dengan oli matic konvensional, dan ketika itu terjadi kesalahan maka akibatnya sangat fatal. Nah itu review X-Trail Urban Selection tahun 2013. Mobil ini saya tawarkan dengan harga 160 juta rupiah. Posisi pajak masih panjang, hampir 1 tahun, tepatnya 11 bulan di tahun 2021 bulan 7. Jadi pajaknya masih panjang.